Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas Islam dan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga ketakwaan, dengan kita mempertahankan ketakwaan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan akan membimbing kita dan mengarahkan kita untuk melaksanakan segala perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjauhkan dari perkara yang dilarang. Dengan ketakwaan seseorang akan bisa menjaga muraqabatullah, menjaga perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perilaku dan tindak tanduknya, karena ketakwaan melahirkan rasa takut kita kepada Allah, melahirkan rasa takut kita atas azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ketakwaan ini hilang atau berkurang, seseorang tidak segan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk beribadah, untuk beramal saleh, dan kita dilarang dari setiap perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat amalan lahiriah ataupun amalan batin. Setiap apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang pasti membawa tujuan, pasti mengandung hikmah. Namun kita hamba yang lemah, kita hamba yang sedikit ilmunya, tidak bisa mengetahui hikmah apa di balik perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tujuan dan faidah dari amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hambanya adalah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan,
dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, dan kami akan berikan pahala balasan lebih baik dari apa yang dia pernah lakukan. Bahkan ikhwati fillah, amal saleh yang dilakukan oleh seseorang manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Ketika Allah menceritakan kisah Nabi Musa atau kisah perjalanan Nabi Musa, Allah taala berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun rumah itu milik dua anak yatim yang tinggal di kota, yang di bawah rumah tersebut terdapat harta warisan peninggalan orang tua, dan kedua orang tua mereka adalah orang-orang yang saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata berkaitan dengan firman Allah taala, wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tua anak tersebut adalah orang yang saleh. Hufidho bisolahi abihima, mereka berdua dijaga oleh Allah, dijaga hartanya dikarenakan kesolehan kedua orang tua mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bila mana amal soleh mengandung kebaikan untuk diri sendiri ataupun orang lain, maka begitu juga kemaksiatan, kemungkaran mengandung efek buruk baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu kemaksiatan, maka akan dititikkan di hatinya satu titik hitam. Wa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, apabila dia meninggalkan, dia beristighfar dan bertaubat, sakula qalbuhu, maka akan dibersihkan hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu, apabila dia kembali lagi melakukan kemaksiatan, akan kembali diberikan titik hitam sampai hatinya menjadi hitam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa min athari dzunubi wal ma'asi, di antara efek buruk dari kemaksiatan yang dilakukan, innaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasad. Sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan itu akan berakibat berpotensi terjadinya kerusakan di muka bumi. Fil miyahi wal hawa'i waz zar'i wath thimari wal masakin, baik yang berada di lautan ataupun berkaitan dengan udara atau berkaitan dengan tanaman, buah-buahan atau bahkan rumah tempat tinggal. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Menjadi nampak kerusakan yang ada di muka bumi, di daratan ataupun di lautan, disebabkan karena ulah manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan akibat sebagian dari apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mengatakan, kullama ahdatstum danban ahdatsallahu min sultanihi uqubatan. Setiap kali kalian mengadakan suatu kemaksiatan,
maka begitu juga Allah dengan maha kekuasaannya menurunkan azab kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan keburukan dari amal yang buruk atau kemaksiatan ini tidak hanya kepada dirinya sendiri, bahkan orang lain pun akan kena, dan juga dosanya akan menimpa bagi orang yang pernah melakukannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mengajarkan dalam agama Islam suatu ajaran yang buruk, kana alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizra man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya, min ba'dihi, dari setelahnya, min wairi ayan kusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang melakukannya. Rasulullah SAW juga bersabda, la tuqtalu nafsun zulman, tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh, illa kana ala bani adam al-awwali kiflun min damiha, kecuali anak pertama dari ibnu Adam, anak pertama dari Adam akan menanggung dosanya. Kenapa jamaah? Li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dialah yang pertama kali melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita tentang efek dari suatu kemungkaran. Dalam surat Al-A'raf Allah taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka berdusta. Mereka mendustakan kebenaran, mengingkari kebenaran, tidak mengikuti kebenaran. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami azab mereka dengan apa yang pernah mereka lakukan. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun, apakah suatu kaum merasa aman dari azab Allah ketika diturunkan pada malam hari sedangkan mereka nyenyak tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, apakah suatu kaum itu merasa aman ketika Allah menurunkan azabnya di waktu pagi sedangkan mereka terlena dalam permainan? Yang semua itu diakibatkan dari kemaksiatan yang mereka lakukan sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemaksiatan apapun, besar ataupun kecil, lahir ataupun batin, pasti mengandung suatu keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa besar efek keburukan dari suatu kemaksiatan, maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin yang cerdas bisa membaca suatu situasi. Ketika Allah memberikan peringatan kepada suatu kaum, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tanda kekuasaannya dengan adanya bencana alam, dengan adanya gerhana dan teguran-teguran dari Allah yang lain, hendaknya kita peka terhadap isyarat dan peringatan dari Allah. Jangan sampai kita menunggu peringatan itu menimpa kita atau menimpa keluarga kita, yang terjadi hanya penyesalan semata. Jadikan ibrah, pelajaran dari apa yang Allah timpakan kepada orang lain.
Allah sudah mengabadikan kisah-kisah peringatan Allah kepada kepada orang-orang yang durhaka dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita sadar bagaimana Allah menenggelamkan umatnya Nabi Nuh, menurunkan azab kepada umatnya Nabi Lut, dan lain sebagainya dari kisah-kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka dari itu ikhwati fillah, segeralah kita kembali kepada Allah. Jangan menunggu adanya teguran langsung dari Allah, apalagi ketika datang kematian kepada kita. Marilah kita selalu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas segala apa yang pernah kita lakukan dari keburukan. Jangan pernah kita berputus asa, seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, segera kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hambaku yang mereka melampaui batas kepada diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, besar ataupun kecil, selama kita mau bertobat kepada Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah agar kita bertaubat dan beristighfar sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Di antara contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-90, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahim wadud. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha Kasih Sayang. Dalam surat Nur ayat yang ke-31 Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai kaum mukminin, semoga kalian mendapat jadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita untuk selalu beristighfar. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, at-taibu 'anid dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang mau bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan ibarat orang yang tidak pernah melakukan dosa. Betapa mulianya dan betapa agungnya kedudukan taubat di hadapan Allah. Maka dari itu saudaraku sekalian, segerakanlah kita bertobat kepada Allah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah atas segala kekhilafan yang kita lakukan. Hati kita harus dijaga, hati kita harus dimurnikan dari kemaksiatan, dan harus kita jaga kehidupan hati kita. Karena jamaah sekalian, ketika seseorang sudah kecanduan dengan kemaksiatan, yang pertama kali diserang adalah hatinya. Ketika seseorang sudah bergelimang dan terbiasa dengan kemaksiatan, maka hatinya akan menjadi nyaman dengan kemaksiatan tersebut dan menjadi risih dengan ketaatan. Dia tidak lagi nyaman untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak lagi tenang untuk berzikir kepada Allah. Tapi untuk urusan dunia atau yang bersifat maksiat, dia berlomba-lomba karena hatinya tidak lagi tenang untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati fillah, hati yang sudah keras dan disebabkan kemaksiatan berakibat pada terhalang dari hidayah dari Allah dan terhalang dari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu sadar dan untuk selalu bisa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimus